Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua sudah bangun dengan sehat dan segar untuk melanjutkan hidup kita di hari ini. Marilah kita renungkan 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13. Semoga menjadi panduan bagi kita di hari ini. Demikian bunyinya. Tetapi Allah berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, apakah yang terlintas dalam pikiran kita ketika kita baru saja ketemu dengan orang yang pertama kali? Lalu ia meminta sesuatu yang ada pada kita. Dan kemudian yang ada pada kita itu hanya sedikit, tinggal untuk kita makan di hari itu. Apa yang akan muncul dalam pikiran kita? Kemungkinan besar kita tidak akan memberi. Sama seperti yang terlintas dalam pikiran janda di Sarfat. Mungkin dia akan berkata, yang benar saja. Orang ini adalah orang yang pertama kutemui. Dan tiba-tiba memerintahkan untuk memberinya makan dan minum di tengah kekeringan hebat. Sebab Elia dan janda ini tidak pernah bertemu sebelumnya. Walaupun Elia dan janda ini sama-sama sedang mengalami bencana yang hebat, yaitu kekeringan ekstrim yang sedang melanda Sarfat dan sekitarnya, namun permintaan Elia sungguh tidak masuk akal. Sungguh suatu permintaan yang begitu berat dan mahal bagi seorang perempuan yang sedang dalam kekeringan dan yang sedang dalam kelaparan. Sebab selama ini ia sudah berusaha mengirit segala air dan roti yang ia punyai supaya tersedia untuk ia makan beberapa hari ke depan. Sampailah pada hari terakhir di mana ia tidak punya apa-apa lagi. Untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya saja sudah sulit. Persediaan makanan sudah hampir habis. Dan janda ini bersama anaknya sudah kehilangan harapan untuk hidup. Terlihat dari perkataannya kepada Elia dalam ayat yang ke-12 mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, demi Tuhanmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, tidak ada lauk sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku pulang dan mengolahnya bagi anakku, dan setelah itu kami memakannya, kami akan mati." Dapat kita bayangkan perempuan ini memang sedang dalam ketakutan. Bagaimana ia akan melanjutkan hidup bersama anaknya. Ia tak mempunyai harapan lagi. Sebab memang masa paceklik dan kekurangan akibat kemarau panjang. Di tengah situasi yang putus asa ini, Elia datang dan meminta agar sang janda mendahulukan permintaannya dibandingkan kebutuhan dirinya dan anaknya. Sungguh tak masuk akal. Dapat saja ia berkata, "Maaf Pak Elia, kami juga sudah kekurangan. Pergilah cari kepada yang masih punya. Saya sungguh tak dapat melakukannya." Janda Sarfat membuat lebih dahulu roti seperti yang diminta Elia. Sekalipun hanya tersisa segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi ketika ia berjalan dalam ketaatan, mujizat terjadi. Tepung dan minyaknya tidak pernah berkekurangan sampai masa kekeringan, seperti yang Elia katakan. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia dalam ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pastinya untuk melakukan apa yang Elia minta tidak mudah bagi janda yang miskin itu. Namun ada prinsip yang luar biasa yang kita lihat dari narasi ini. Bagaimana Allah Israel menunjukkan dirinya kepada janda Sarfat yang kafir ini. Mengapa ia mau melakukan perintah Elia? Karena ia mendasarinya pada satu kepercayaan. Allah Israel, Tuhan yang hidup, mengatakan sesuatu yang akan digenapi.
Ia sekarang mendengar nama Allah Israel yang hidup. Jadi karena ia percaya dan melakukan perintah Elia, maka ia melihat dan menerima hasil imannya. Dasar ia bertindak karena percaya apa yang dikatakan Elia akan terjadi. Sebagaimana dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Ia bangkit dari keputusasaannya ketika mendengar bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang dipercaya di Israel, Allah yang akan mampu mencukupkan kebutuhannya bersama dengan anaknya. Janda ini berani memberi dalam kekurangannya karena percaya kepada Allah yang sanggup menolongnya. Ia hidup dalam percaya, bertindak tepat seperti perkataan Tuhan. Dalam hidup ini kita pasti pernah melihat berbagai kesulitan dalam kehidupan kita. Sebab tidak selalu kita ada di puncak bukit untuk menyaksikan cerahnya langit di malam hari. Ada saatnya kita berada di tempat gelap, seperti janda Sarfat yang tak dapat melihat cerahnya masa depan bersama anaknya. Dalam posisi seperti inilah, marilah kita tetap bertekun di dalam iman dan tetap percaya kepada Kristus, bahwa Dia akan tetap ada untuk kita. Dahulukan melakukan kehendaknya daripada fokus memikirkan kebutuhan kita. Dalam situasi seperti ini, dalam keadaan yang sulit karena pandemi yang kita hadapi, saudaraku, apakah iman kepada Allah yang hidup tetap menyala dalam diri kita? Dapatkah kita membuktikan iman kita melalui kesediaan kita menolong orang lain justru dalam kesulitan kita? Tuhan tak pernah diam. Ia terus memberkati kita. Maka marilah kita memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita adalah tangan Tuhan yang diutus bagi mereka, supaya mereka mengenal Tuhan Allah yang hidup melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Sebagaimana Ia telah menyelamatkan janda Sarfat beserta keluarganya karena ketaatannya kepada Tuhan, marilah kita juga tetap bertekun dalam iman pengharapan kita, sekalipun kita sedang berada dalam masa-masa yang sulit. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah menyapa kami pagi hari ini. Ajarlah kami untuk tetap menaruh percaya kepadamu. Ajarlah kami untuk belajar memberikan pertolongan dan memberi belas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkannya, justru pada saat kami juga sedang kekurangan. Berilah kami iman bahwa Engkau tak pernah berubah mengasihi kami. Dan Engkau pasti akan menolong kami melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kami. Khususnya menghadapi pergumulan panjang karena pandemi ini. Kuatkanlah kami untuk selalu berharap kepada kasih setia-Mu dan taat sepenuhnya kepada perintah-perintah-Mu. Supaya kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang Engkau sediakan bagi orang-orang yang taat kepada-Mu. Biarlah Roh-Mu menggunakan hidup kami menjadi saluran berkat bagi sesama di sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.